Selamat malam semuanya. Ya, ini Aftok edisi 11 Maret 2025. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar Aftok edisi kemarin, edisi 10 Maret. Ada cukup banyak yang masuk. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide untuk dibahas di Aftok malam ini. Kita akan bahas satu persatu sesuai dengan permintaan dan sesuai dengan kemampuan. Oke. Kita mulai dari ISG. Sebelum saya mulai, silahkan bagian yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari Aftok, dukung kami dengan klik like. Hari ini ISG mengalami koreksi hampir tadi sempat turun 1% ya. Oke. Penurunan hari ini tepat menguji support sesuai dengan prediksi minggu ini di Stockholm. Potensi minggu ini adalah menguji support 6515 yang hari ini sudah berhasil diuji, bahkan tadi sempat turun ke bawah 6499. Setelah itu terjadi rebound gitu ya. Sementara ini pergerakan masih akan cenderung di area ini ya, area 6600 6500. Karena ini 0,3 yang menahan ya, apabila ditembus ISG berpotensi selanjutnya downtrend ya, jadi itu harus dipertahankan sepertinya dalam beberapa hari atau beberapa minggu ke depan. Pergerakannya kemungkinan akan cenderung bervariasi di area ini. Oke, pengujian sudah berhasil, semoga besok ada rebound ya, di menutup gap di 6597. Pergerakannya masih akan di area ini ya, 6650 sampai dengan 6520 ya. Ini adalah mungkin area jangka pendek untuk pergerakan ISG. Oke. Kita lanjut ke pembahasan saham. Oke. Yang pertama, salam sehat selalu untuk Pak F dan tim. Mohon dibantu analisa saham UNVR untuk trading. Baiknya bisa masuk TP serta SL-nya di harga berapa? Oke. Terakhir kita sudah bahas 1240 adalah target swing terdekat untuk Unilever, dan itu pun juga target jualan di private trading room ya, 1220. Saat ini sudah istilahnya sudah naik ya, Jadi swingnya ini memang sudah jalan. Target upside selanjutnya adalah di atas 1220 itu ada, sebentar, di 1400 ya. Kita beri tanda dulu ya. Oke. Terus kita jual kemarin di 1000 hari Jumat ya, di 1210 hari Jumat tanggal 7 ya. Tanggal 7. Setelah kita jual, kebetulan memang ini adalah area resist yang memang seharusnya dipertahankan untuk Unilever. Namun ada kemungkinan untuk Unilever ini bisa naik di momen sentimen Ramadan dan Idul Fitri gitu ya. Biasanya konsumer ada potensi penguatan ya, seperti yang sekarang ini terjadi. Unilever memang momentumnya adalah momentum swing naik ya. Untuk harga beli kemarin kita beli terakhir di bawah 1100 ya sepertinya, sebentar. Di 1100 kita buyback ya, dan kita lihat di situ adalah area yang cukup bisa dikatakan cukup menarik ya. Kalau kita lihat di swingnya baru mulai di Maret kemarin, awal Maret, dan sekarang ini potensinya lanjut ya. Kalau dia breakout, jadi strateginya adalah buy on breakout. Kalau bisa breakout di atas 1200, Anda bisa ikuti dengan stop loss ketat di 1150. TP-nya di 1400-an. Oke. Lanjut. Sore Pak, boleh tolong analyze PWON untuk swing trade. Saya masuk minggu lalu di harga 392, masih bisa hold untuk jangka menengah. TP SL-nya di harga berapa? Terima kasih Pak F. Untuk PWON sepertinya downtrend ya, jadi belum bisa untuk trading jangka menengah. Mungkin hanya bisa untuk swing trading ya. Jadi saham PWON ini sebenarnya dari tren utamanya masih turun ya, belum reversal. Jadi perjalanan swingnya ini mungkin sudah berjalan ya,
perjalanan menuju resist terdekat sekarang sudah tercapai. Seperti yang kita lihat dulu dari Vibo sudah punya di 390, sekarang harga 398 ya, masih relatif berada di area harga beli gitu. Nah ini kita lihat di sini resist 0,2 yang sekarang ini menahan pergerakan. Untuk target naik untuk TP ya di 428, menurut saya ini adalah TP swing yang ideal untuk P1 ya. Kemudian untuk stop loss di 380 ke bawah ya, 380 ini kalau dia tembus P1 bisa lanjut downtrend. Oke, gitu. Jadi masih bisa hold untuk jangka menengah menurut saya untuk swing jangka pendek untuk saat ini ya. Malam Pak ya, mau tanya SSIA apakah bisa ke 1000-an lagi? Oke, kita lihat ya. Oke, terakhir target pullbacknya di 960 hari ini tercapai. Oke, kita bicara potensi pullback ya, karena trennya turun. Untuk 1000 ya, 1035 bisa ya sepertinya untuk pullback kali ini. 1040, 1035. Kemudian lanjutannya bisa sampai dengan 1160 ya, dan itu masih di dalam tren turun yang ini. Nah ini tren turunnya ya, gitu. Oke, masih bisa untuk ke atas 1000. Pak minta update PANI, apakah PANI bisa turun kembali ke bawah 10.000 karena saya cek target price di web YF belum ada update. Terima kasih Pak Yef. Oke, sebentar saya cek dulu ya. Saya juga nggak update, belum tahu bagaimana infonya. Terakhir Anda sudah baca ini penting ya untuk Trade War 2.0. Ini harus Anda antisipasi ya, karena ini pelajaran 2018 ya, saat market stagnan saat itu sebelum jatuh. Jadi Anda harus perhatikan baik-baik bagaimana sektor-sektor yang menarik ya. Oke, kita lanjut ke PANI ya. Ini ya. Oke. Jadi PANI terakhir kita prediksi turun di tanggal 16 Januari ya. Koreksi jangka menengah. Jadi chartnya begini ya. Ini tanggal 16 Januari harga PANI di 15 berapa ini? 15.600, 15.600. Sekarang harga PANI di belum ada update ya. Jadi PANI tanggal 16 Januari ini ya, di sini ya. Setelah kita prediksi di tanggal 21, baru tanggal 21 harga merespons penurunannya baru dimulai. Nah, langsung turun sebelum akhir Januari sudah di 9.000, bahkan melebihi ekspektasi ya, melebihi target kami gitu. Nah, belum ada update, sayangnya memang mungkin masih menunggu konfirmasi ya, karena saat ini PANI masih bergerak konsolidasi di dalam tren turun ya, tren sekarang turun gitu ya. Ini tinggal tunggu waktu ya untuk melanjutkan penurunan. Yang jelas nanti kalau ada updatean ya pasti akan ada informasi ya. Untuk potensi lanjutannya ini kemungkinan bisa ke bawah. Sebentar kita lihat ekstensi ya. Ekstensi ini yang perlu kita lihat, kita menggunakan solid aja supaya lebih akurat. Oke, apabila terjadi penurunan ke 10.600, catat ya, ini adalah mungkin Anda tidak mendapatkan akses untuk update PANI selanjutnya karena itu adalah akses eksklusif untuk PTR. Jadi saya sampaikan aja, Anda catat ya, kalau tembus 10.600 ya, PANI bisa melanjutkan penurunan ya. Di sini yang terdekat dulu di 9.800 adalah support sebelumnya, tetapi ekstensinya yang penting ini adalah 7.600 seperti yang sudah saya bahas ini ya, 7.600. Jadi kira-kira downside-nya proses ya menuju ke sana, tinggal tunggu waktunya aja. Ini saya nggak nakut-nakutin, silahkan Anda pakai, ini prediksi ya, jadi bisa benar bisa salah ya kan. Itu 31% dari 30-an% lah dari harga sekarang ini. Jadi itu catat ya. Jadi sekarang ini belum ada konfirmasi ke sana, tapi kalau tembus 10.600 lanjutannya adalah ke 7.600 atau ke bawah 8.000. Ini prediksi, silahkan Anda pakai, boleh, nggak juga nggak apa-apa. Nanti ada update untuk PTR ya. Kalau Anda member PTR dapat infonya nanti.
Mau analisa NCK untuk swing, apakah sudah confirm rebound? Oke. Oh, sudah rebound bahkan ya, sudah konfirmasinya tanggal 5 Maret kemarin ya, mulai rebound tanggal 5 Maret ini, dan sudah mencapai target pullback di EMA 60 karena EMA 60 ini sudah merupakan target pullbacknya. Untuk kelanjutannya harus lewat dulu 705 konfirmasinya. Oke, izin Pak, mohon bahas saham data. Apa besok masih ada potensi ARB lagi? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, data ini harus hati-hati ya. Saham ini kalau jatuh bisa seperti ini kita sudah sampaikan 17% ini ya. Jadi sepertinya menurut historis data ya, saham ini rally ya. Kalau turun dia bisa lanjut ke EMA 60 ya, EMA 60 di 1200 harusnya masih bisa. Prediksi saya seperti itu. Sore Pak, ini sudah pernah saya bahas, Anda bisa tonton lagi ya terkait data ini. Kita sudah sampaikan bagaimana karakteristik dari saham data ini. Anda bisa cari ya, apapun yang pernah kita bahas, Anda bisa cari di Telegram, tinggal ketik kodenya supaya Anda bisa. Ini kan saya bahasnya singkat ya, bisa saja bisa. Kenapa? Karena saya sudah pernah bahas sebelumnya terkait data ini ya. Ini tanggal 20 Februari kita sudah sampaikan, jadi Anda bisa tonton lagi. Oke, lanjut ya supaya agak cepat. Sorry Pak, mau tanya AMMN aman untuk investasi, apakah layak? Saya lihat dari LabQ-nya layak invest, sudah punya 6.700. Mohon sarannya di harga berapa harus TP SL tambah muatan. Terima kasih, sehat selalu. Oke, untuk aman apakah layak invest? Sekali lagi ini komoditas ya, jadi kita nggak bisa bicara layak invest atau tidak dari fundamentalnya aja, tetapi kita harus merujuk pada fundamental dari komoditasnya. Kita lihat dari sini komposisi dari revenue-nya ada Cooper dan Gold ya. Gold sendiri sekarang ini sudah hampir mencapai 3.000 ya. Untuk Cooper kita belum update ya, kita lihat dulu Cooper seperti apa sekarang untuk update terbaru. Apakah berada di siklus naik atau tidak? Oke. Jadi siklusnya sekarang ini siklus naik ya, bisa dikatakan seperti itu. Siklusnya naik 2024. Jadi setelah peak performance di 2024 bulan Mei ya, ini secara teknikal trennya naik ya, secara teknikal naik, dan pola rounding bottomnya ini berpotensi membawa Cooper naik ke atas 5.000-an gitu ya. Nah, dengan fundamental komoditasnya masih naik, kita lihat gold juga ya. Sekarang ini memang sudah mencapai target naik ekstensi 1,6 ya di 29, tetapi ini tidak tertutup kemungkinan dengan trade war bisa diangkat naik lebih tinggi lagi ke atas 3.000 ke ekstensi kedua yaitu di 3.200 ya. Kita coba cek dulu aman seperti apa sekarang ini kinerjanya, karena ini juga relatif baru ya, saham baru. Relatif belum lama ya. Kita lihat ini IPO-nya 2023, berarti data yang kita bisa lihat adalah 2024, bagaimana kinerja 2024 gitu kan. Nah, oke. Dari sini kita lihat 2024 mengalami kenaikan dari atas. Untuk laba bersihnya ini cukup besar ya, ternyata 14,3 ini ya proyeksi dari di 12 bulan kan gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini potensi pertumbuhannya masih berjalan ya, seiring dengan berjalannya komoditasnya. Nah, bagaimana dengan profitabilitasnya gitu ya? Profitabilitasnya seperti layak juga ya, di atas 5%, di atas 20% ini ya. Jadi menurut saya ini secara fundamental sementara ini karena komoditasnya juga masih naik gitu ya. Menurut saya ini masih oke untuk fundamental. Nah, dengan proyeksi komoditas emas dan Cooper tadi masih bisa melanjutkan kenaikan, saya rasa potensi dari fundamental naik ini masih ada ya, dan sekarang ini relatif harganya sedang terjadi penurunan atau koreksi. Nah, bagaimana dengan harga 6.000 tadi? Apabila bisa mau nambah, ini tergantung apakah Anda sudah berada di maksimal alokasi atau belum. Untuk aman menganut pada aturan yang ada di peer ataupun peers
Kita coba cek secara market cap, ini big cap ya 470, jadi Anda bisa maksimal di 20%. Jadi misalkan Anda sekarang posisinya kurang dari itu, Anda bisa nambah sih di harga sekarang ini, atau misalkan dikasih di bawah 6.000, ini sangat baik menurut saya, seperti itu. Mohon bahas saham Indi. Oh ya, stop loss terkait investasi itu mengacu pada kondisi fundamental ya. Jadi kita melakukan cut ya, itu mengacu pada apa yang ada di fundamentalnya. Apabila fundamental misalkan aman tadi ya, misalkan komoditasnya siklusnya turun ya, kita harus keluar gitu. Kemudian untuk target ya, target terakhir, sorry ini saya ulangi karena pertanyaan masih ada yang belum terjawab ya. Untuk target, kalau tidak lebih dari target ini kan sudah kita sampaikan, target turunnya di 5.800, ini kemarin sudah hampir tercapai. Target terdekat ya, target terdekat di 7.900 sampai dengan 9.200 ya. Ini target mungkin kurang dari 1 tahun apabila dia berhasil bertahan. Kemudian target selanjutnya di 11.400. Untuk ekstensi jangka panjang ini bisa bahkan bisa ke atas 20.000 ya gitu, kalau misalkan memang rally-nya ini bisa sangat panjang gitu ya. Tipikal saham ini rally ya, rally-nya sangat panjang baik itu dalam naik maupun dalam penurunan. Jadi misalkan dia mulai naik, itu mungkin adalah timing masuk untuk yang tidak suka dengan dibawa floating turun gitu ya. Kalau Anda tipikal investor tulen ya, Anda dibawa turun pun nggak masalah karena fundamentalnya layak. Oke. Mohon bahas saham Indi, apakah sudah bisa masuk untuk swing trading dengan harga saat ini atau masih menunggu turun lagi? Mohon info untuk TP1, TP2 dan hasilnya. Terima kasih sebelumnya, semoga sehat selalu Pak. Terima kasih doanya untuk swing trade Indi. Oke. Baik, untuk Indi sekarang sepertinya bisa ya, karena harganya cenderung berada di area konsolidasi, yaitu di 13.20 itu supportnya. Kemudian middle area terlihat di 14.70, nanti kita lihat berapa persen potensinya. Kemudian untuk resistance-nya terakhir di 1690 ya. Oke, kalau kita swing trade di saham ini, berapa potensi upside-nya? Terdekat di middle area di 1465 itu sekitar 6%. Kemudian kalau dia bisa lanjut ke 1685 itu sekitar 21%. Dengan stop loss di 13.15 atau 13.10, 4%. Bisa. Baik, mohon arahannya untuk saham SSMS. Apakah layak untuk invest? Oke. Karena komoditasnya naik ya, sebenarnya naik ya, harusnya bisa ya untuk invest seperti kemarin. Tetapi kita lihat dulu, kita mencari yang terbaik kan kalau kita invest. Nah, kita lihat di sini secara fundamental memang secara pertumbuhan dia turun 2023 itu wajar, karena 2023 itu produksi CPO itu cukup maksimal karena curah hujan waktu itu sangat drop ya, sehingga terjadilah penurunan harga CPO-nya juga tidak naik. Kemudian di tahun 2024 akhir itu kan mulai musim hujan, dan sampai dengan sekarang Anda bisa cek di kemarin kita sudah sampaikan ini di target price juga ya. Tentunya kalau kita invest di komoditas, kita harus tahu apa yang terjadi di komoditasnya ya, jangan sampai kita kosongan gitu ya, nggak tahu apa yang terjadi gitu ya. Jadi siklus naik ini didorong oleh memang terjadinya gangguan dari sisi supply, yaitu produksi di beberapa lokasi ya, terjadi banjir, dan bahkan ini sudah kita sampaikan secara data terjadi penurunan produksi untuk Malaysia. Jadi kemungkinan secara supply akan terjadi penurunan, dan ditambah untuk demand di musim bulan puasa sampai dengan lebaran nanti diprediksi akan terjadi peningkatan, ditambah dengan trade war ya, dimana itu sudah kita bahas di video The Explorer episode pertama yang kita bahas terkait apa saja sektor yang berdampak positif. Salah satunya adalah perkebunan, yang mana dari sisi perdagangan antara Cina dan Amerika, ada di situ ada komoditas soybean ya, kedelai, di mana di situ untuk pengaplikasiannya memang sangat banyak sekali di China, dan itu sudah sudah terbukti di periode pertama saat trade war pertama ya, terjadi penurunan impor ya dari China
dari Amerika untuk China, dan itu terkonfirmasi dengan lonjakan impor CPO yang dilakukan oleh China gitu ya. Jadi kemungkinan besar dengan produksi yang mengalami penurunan dibandingkan 2023 ya. 2023 kan terjadi oversupply ya. Dan di sini kita lihat dari data potensinya ke depan adalah naik secara umum CPO. Makanya Anda bisa lihat ya Triputra, kemudian kemarin ANJT, DSNG, kemudian bahkan sampai John Lin gitu ya, mengalami kenaikan yang cukup singkat di 2024 akhir karena memang siklus naik CPO itu baru dimulai. Nah, bagaimana dengan sawit sumber emas? Di mana di sini memang secara 2024 dilaporkan di sini terjadi penurunan di kuartal ketiga gitu ya. Padahal di kuartal sebelumnya ini cukup baik. Kalau di sini proyeksinya seharusnya ada pertumbuhan ya untuk laporan 2024, dan di 2025 seharusnya juga akan membaik ya. Koreksi 2023 itu seharusnya tidak berlanjut di 2024 ataupun 2025. Jadi menurut saya like invest, ini saham yang like invest secara profitabilitas ini juga sekarang ini memenuhi syarat layak invest ya, di atas 5%, walaupun Anda mungkin bisa mendapatkan yang lebih baik ya secara profitabilitas gitu. Tapi kalau Anda tanya untuk saham sawit sumber emas ini bisa nggak untuk invest, like nggak untuk invest, saya rasa dengan CPO yang masih naik, dengan fundamental yang saat ini like ya gitu. Oke. Malam Pak, PTBP untuk trading target terdekat berapa? Oke, untuk target terdekat PTBP turun ya, sudah tercapai kemarin target pullback. Kita lihat dulu target terdekatnya ada di 230 ya. Untuk saat ini masih berpotensi untuk melanjutkan penurunan ke bawah 200. Kemungkinan ini dalam waktu dekat ya, dalam waktu dekat jangka pendek ini bisa melanjutkan penurunan ke 206, 208 atau 200 ya. Gitu. Jadi untuk swing trade mungkin nunggu di bawah ya, lebih baik. BRMS untuk trading entry dan TP-nya area berapa Pak Yev? Oke, BRMS sudah di 400-an ya, sudah tinggi sekali, tapi untuk trading sepertinya konsolidasi ya. Oke, untuk target TP-nya di 2398 400 sampai dengan 408, untuk stop loss di 360. Assalamualaikum Pak, mohon izin konsultasi, apakah saham CBPE like invest? Mengapa transaksi hariannya relatif kecil ya? Terima kasih Pak, semoga sehat dan bahagia selalu. Oke, kalau kita berinvestasi itu ya sebenarnya kita acuan pertama adalah fundamentalnya dulu ya. Kalau dia kecil mungkin karena memang secara market cap memang kecil, bisa jadi seperti itu. Kemudian secara tidak liquid itu bisa ya, karena memang ini sangat kecil ya, 273 miliar ya untuk market capnya. Jadi wajar kalau transaksinya mungkin kecil sekali. Kalau Anda compare dengan saham, tergantung karena ini small caps, tidak bisa di compare dengan big caps ya tentunya gitu. Oke, kemudian secara fundamental ini adalah penentu like atau tidak. Kalau saya lihat di sini pertumbuhannya masih berjalan cukup baik ya. 2024 ini juga tumbuh dengan sahamnya yang juga bergerak naik. Saya rasa ini like invest ya, terlepas dari dia liquid atau tidak liquid. Nah, liquid atau tidak dan kita ambil atau tidak itu tergantung dengan kemampuan kita beli. Kalau kita mungkin terlalu kecil ya jangan dipaksakan beli gitu ya, karena itu beresiko juga ya kalau tidak liquid itu. Kenapa? Resikonya seperti apa sih? Ya kita kalau kita belinya terlalu besar kan, investasi itu belinya bertahap ya. Mungkin kita bisa beli, tetapi nanti yang kita khawatirkan seiring berjalannya waktu, semakin lama tidak liquid dan semakin tidak ada transaksi, itu yang mengkhawatirkan kita sulit untuk keluar gitu ya. Tapi terkait fundamental saya rasa ini like invest, cara pertumbuhan baik, cara profitnya juga baik ya, seperti itu kira-kira. Mau banyak bagaimana WIFI, apakah sudah menarik di harga saat ini? Mohon strategi TP1 TP2 NSL nya, terima kasih. Oke. Wah, sekarang sudah turun ya. Oke, untuk WIFI sepertinya mengarah ke gap support ya. Sebentar kita coba cek Fibo nya di 0,3 nya sudah kena apa belum ya. Jadi yang terdekat ya,
yang terdekat dulu ini akan menguji 18.50. Kalau lewat mungkin akan lebih baik Anda tunggu di 16.70. Di situ ada gap support ya sampai dengan 15.70. Baru kalau ada konfirmasi rebound Anda bisa ambil ya. Jadi belum bisa kita TP atau SL-nya berapa karena ini masih swing turun. Tinggal tunggu turun dulu ya, tunggu kena target dulu. Oke, tolong bahas Bumi untuk trading. Turun ya? Oh enggak. Oke, kita lihat dari Bumi sekarang pergerakannya cenderung rebound. Untuk trading bisa ya, untuk stop loss di 96, 95. TP-nya terdekat di 108 sampai dengan EMA 6 di 113 itu TP2. Baik, mau bahas CISIDO, kapan boleh masuk untuk jangka bulanan? Terima kasih. Berarti untuk jangka menengah kapan boleh masuk kalau trennya sudah terbentuk naik ya. Sekarang ini konsolidasi, jadi konfirmasinya kita buka di weekly ya. Di weekly seperti ini ya kondisinya, kita tarik trend line dulu gitu. Nah, kalau trend line-nya itu sudah dipatahkan ya, baru mungkin kita bisa. Nah, di sini kita lihat secara wave ya, wave-nya ini kan terakhir ini ya. Jadi 0,6 ya. Barulah uptrend jika SIDO bisa naik di atas 0,6 ini 685 ya. Jadi selama di bawah itu trading yang bisa dilakukan adalah swing trade ya gitu. Kalau sudah uptrend, sudah reversal, baru trend following mingguan, bulanan ya gitu. Oke, mohon bantu analisa CAMP untuk swing trade. Terima kasih. Oke, CAMP. Oke, target turunnya belum kena ya di 136. Jadi sekarang ini sepertinya masih proses ya, masih proses ini naik ya, tapi volumenya kecil, jadi masih bisa untuk nunggu di 138. Mohon analisa saham PART untuk swing trade. Terima kasih. Oke. Oke, untuk PART posisi saat ini sudah naik ya dan sedang koreksi. Saran buy on weakness di 100 level psikologis, kemudian dengan area sampai dengan 95 ini ya. Jadi buy on weakness di 100 sampai 95 dengan stop loss mungkin kalau Anda dapat di 95. Secara teknikal stop lossnya ada di 89, tetapi ini saya kasih ke Anda berapa persen Anda maksimal lossnya mau. Kalau misalkan di 95 itu kalau Anda dapat di 100 itu kan sekitar 5%-an, 4% 5% ya. Tapi kalau Anda dapat di bawah itu Anda bisa pasang stop loss cukup di 89 itu 8% ya, tetapi ya. Jadi memang agak susah. Kalau saran saya yang nunggu 100 atau 95 itu akan lebih baik. Begitu. Maaf, TLKM untuk trading entry di harga berapa? Oke, untuk trading TLKM sekarang swingnya turun dan ini kalau tembus 2350 TLKM bisa lanjut turun ke bawah yaitu di 2250. Jadi sekarang ini yang bisa dilakukan adalah menunggu target turun tercapai di 23 sampai dengan 2250. Mohon arahnya untuk saham Cleo trading. Terima kasih banyak dan sehat selalu. Terima kasih doanya untuk trading Cleo. Sudah naik kemarin ya, membentuk V-top dan jatuh ya. Oke, patah tren. Nah, untuk saat ini sepertinya sudah disupport ya. Kalau untuk trading sepertinya bisa diperhatikan di harga saat ini. Apabila terjadi rebound ke 11.55 bisa untuk swing trade dengan TP di 12.40 sampai dengan 13.15, stop loss di 1095. Mas Jeff, bagaimana dengan BJBR? Apa layak untuk diinvest? Berapa harga yang sesuai? Oke, kita lihat fundamentalnya. Kalau Bank Jatim layak ya, Bank Jabar sepertinya kita cek seharusnya layak juga. Hari ini juga sudah cukup jatuh ya, turun cukup jauh. Ini sudah lama kita nggak bahas ya. Oke,
Kalau kita lihat dari teknikal ini agak jelek sih sebenarnya. Kalau untuk invest, kita lihat dulu ya secara growth. Nah, kita lihat dari growth-nya ini 2023 turun ya ini ya, tidak tumbuh. Kemudian untuk 2024 sepertinya ini juga stuck dan turun. Jadi kemungkinan ini tidak layak ya. Untuk profitnya juga di bawah sangat jauh sekali kalau kita compare dengan Bank Jatim. Ya, untuk saat ini BJBR trading only ya. Oke. Seperti itu karena teknikalnya juga nggak bagus. Oke, baik, sudah saya bahas semua. Semoga tidak ada yang terlewat. Apabila ada yang terlewat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silahkan tulis kembali di kolom komentar. Tidak ada maksud untuk memilih dan memilih. Pilih kasih siapapun yang bertanya, mau itu member, bukan member, saya jawab ya, karena di sini sifatnya gratis, semua bisa bertanya. Misalkan saya bisa jawab, saya akan jawab. Ya, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau ada member, Anda punya fasilitas konsultasi, pergunakan itu dengan baik. Jangan sampai nunggu sahamnya turun dulu baru konsultasi, atau portofolionya bermasalah dulu baru berkonsultasi. Itu akan lebih sulit untuk kita tangani ya. Lebih baik segera konsultasi ya. Tanya ke advisor, konsultasi sesuai dengan layanan tradingnya trading, invest ya invest sesuai dengan layanan yang Anda ikuti ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan di Stock malam ini. Silahkan dianalisa lagi apa yang saya sampaikan ini, jangan ditelan mentah-mentah. Selamat malam dan selamat beristirahat.